Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fitria Dwi Rahmawati Putri dengan NIM C1C023022. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang sumber-sumber hukum Islam, Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas yang meliputi definisi, jenis, urutan pengambilan hukum, serta fungsi dan peranannya, yang dimana materi ini diampu oleh Bapak dosen Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI dan Bapak Dr. Primadi Prasetyo MSAK. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke pembahasan materinya. Baiklah, sebelum memasuki pembahasan, saya akan membacakan latar belakangnya terlebih dahulu. Sumber hukum Islam sangat penting untuk dipelajari karena dari sanalah ketetapan hukum ditentukan. Jika kita tidak memahami sumbernya dengan benar, maka bisa terjadi kesalahan dalam menafsirkan atau mengambil keputusan hukum. Dalam Islam, hukum bukan hanya bersumber dari Al-Quran dan hadis saja, tetapi juga ada dasar lain seperti jima dan qiyas yang digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang menyeluruh sangat diperlukan agar kita tidak keliru dalam memahami syariat. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas beberapa poin utama, yaitu yang pertama adalah yang mengenai definisi sumber hukum Islam, yang kedua jenis-jenis sumber hukum Islam, yang ketiga urutan pengambilan hukum Islam, yang keempat mukjizat Al-Quran, yang kelima fungsi dan peranan Al-Quran, yang keenam fungsi as-sunnah, yang ketujuh fungsi ijma, dan yang kedelapan fungsi qiyas. Kita masuk ke pembahasan pertama mengenai definisi sumber hukum Islam. Menurut Nur Hayati dan Wasilah, pada tahun terbit 2023, sumber hukum Islam merupakan dasar atau referensi untuk menilai apakah perbuatan manusia sesuai dengan syariah atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Sedangkan merujuk dalam jurnal Intelek Insan Cendekia, menurut Patricia pada tahun 2025, sumber-sumber hukum Islam adalah pijakan umat Islam dalam menentukan hukum atau norma-norma yang mengatur tatanan kehidupan. Jadi dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa sumber hukum Islam merupakan pedoman utama bagi umat Islam untuk menilai dan mengatur perbuatan serta kehidupan agar sesuai dengan ketentuan dan nilai-nilai syariah Islam. Kita masuk ke pembahasan kedua mengenai jenis-jenis sumber hukum Islam. Secara umum, sumber hukum Islam dibagi menjadi dua jenis menurut Budi pada tahun 2021. Yang pertama yaitu sumber nakli. Nah, sumber nakli ini merupakan sumber hukum yang berasal dari wahyu dan tidak melibatkan peran manusia dalam pembentukannya, seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan urf. Yang kedua yaitu sumber akli, yaitu sumber hukum yang melibatkan ijtihad atau pemikiran ulama, seperti qiyas, ihtisan, dan istilah. Pembahasan selanjutnya mengenai urutan pengambilan hukum Islam. Dalam menetapkan hukum, menurut Nur Hayati dan Wasilah pada tahun terbit 2013, terdapat urutan yang harus diikuti. Yang pertama, kita harus mencari jawabannya dulu dalam Al-Quran. Jika tidak ditemukan, maka merujuk pada as-sunnah. Nah, namun jika masih belum ditemukan juga, maka menggunakan ijma. Dan yang terakhir menggunakan qiyas, yaitu analogi terhadap kasus yang sudah memiliki ketentuan hukum. Selanjutnya adalah mengenai mukjizat Al-Quran. Dalam jurnal Cerdas Hukum menurut Sunoto pada tahun terbit 2023, dijelaskan bahwa secara etimologi kata Al-Quran berasal dari bahasa Arab sebagai bentuk masdar dan kata qira'ah yang berarti membaca. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa Al-Quran bukan turunan dari kata tersebut, melainkan isim alam, yang secara khusus merujuk pada kitab suci yang mulia. Menurut Nur Hayati dan Wasilah, pada tahun terbit 2013, mukjizat Al-Quran dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, keindahan seni bahasa Al-Quran. Al-Quran ini sangat tinggi dan berbeda dengan jenis syair serta karya sastra manusia pada umumnya. Allah menantang manusia dan jin untuk membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran. Al-Quran sendiri menyatakan sekalipun semua manusia dan jin berkumpul dan berkolaborasi, mereka tidak akan pernah mampu untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran. Yang kedua yaitu kebenaran pemberitaan Al-Quran. Nah, kebenaran pemberitaan Al-Quran itu tentang keadaan yang terjadi pada abad-abad yang silam semuanya benar sesuai dengan kebenaran rasional. Yang ketiga mengenai pemberitaan Al-Quran. Pemberitaan dalam Al-Quran mengenai hal yang akan terjadi pada masa datang juga merupakan kebenaran yang tidak terbantahkan.
mukjizat yang terakhir mengenai kandungan Al-Quran. Kandungan Al-Quran banyak memuat informasi tentang ilmu pengetahuan yang tidak mungkin diketahui oleh seorang ummi yang tidak pandai membaca dan menulis, dan tidak ada suatu perguruan atau lembaga pendidikan yang mengajarkannya saat Al-Quran diturunkan. Kita masuk ke dalam fungsi dan peranan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran adalah kitab lengkap sebagai pedoman hidup manusia sebagai individu dan sebagai kelompok masyarakat. Pedoman hidup tersebut mencakup informasi tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam, dan manusia. Fungsi yang kedua, Al-Quran sebagai rahmat bagi alam semesta. Al-Quran menumbuhkan iman dan hikmah bagi orang yang mengimaninya, sehingga mendorong manusia berbuat baik kepada Tuhan, sesama, dan alam, serta memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah Al-Quran sebagai cahaya petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan Al-Quran sebagai cahaya atau nur, dan dengan nur tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk atau yang disebut dengan huda kepada siapa-siapa yang menghendakinya. Kita masuk ke fungsi dan peranan Al-Quran yang keempat, Al-Quran sebagai peringatan. Nah, Al-Quran ini senantiasa mengingatkan manusia yang mudah lupa, baik dalam hubungannya dengan Allah, sesama, maupun dirinya sendiri. Fungsi yang kelima yaitu Al-Quran sebagai penerang dan pembeda. Al-Quran memberikan penjelasan tentang berbagai hal, menjadi pembeda antara yang baik dan buruk, hak dan batil, serta yang benar dan sesat. Selain itu, Al-Quran juga menceritakan kisah umat terdahulu yang diazab karena mengingkari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi yang terakhir, Al-Quran sebagai pelajaran. Al-Quran ini menjadi pembeda antara yang benar dan salah, serta mengisahkan umat terdahulu yang diazab karena mengingkari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk ke pembahasan mengenai fungsi as-sunnah. Sebelum kita mengetahui fungsinya dulu, kita harus mengetahui definisi dari as-sunnah. As-sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Fungsinya adalah menjelaskan ayat Al-Quran yang masih umum, menguatkan hukum dalam Al-Quran, menetapkan hukum baru, dan membatasi atau mengkhususkan hukum yang masih bersifat umum. Selanjutnya adalah mengenai fungsi ijma. Nah, kita perlu ketahui bahwa ijma itu berarti kesepakatan para ulama mujtahid dalam menetapkan suatu hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Fungsi dari ijma itu adalah sebagai dalil atau hujah yang kuat dalam penetapan hukum Islam selama didasarkan pada landasan yang sahih. Baik, yang terakhir kita akan membahas mengenai fungsi qiyas. Kita harus mengetahui dulu apa itu qiyas. Qiyas adalah menetapkan hukum terhadap suatu peristiwa baru dengan cara menganalogikannya pada peristiwa lain yang sudah ada hukumnya karena memiliki sebab yang sama. Fungsi dari qiyas itu adalah untuk menjawab persoalan baru yang belum ada pada masa Nabi, sehingga hukum Islam tetap relevan pada sepanjang zaman. Setelah kita membahas mengenai pembahasan yang panjang tadi, kita akan menarik kesimpulan bahwa sumber hukum Islam merupakan pedoman utama bagi umat Islam dalam mengatur kehidupan sesuai syariat. Sumber tersebut terdiri dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas yang memiliki urutan dan fungsinya masing-masing. Dengan memahami sumber hukum Islam secara menyeluruh, kita diharapkan dapat lebih bijak dalam menyikapi berbagai persoalan kehidupan. Baiklah, itu dia materi pembahasan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.